Iman, pengharapan, dan kasih harus seimbang antara sorga dan dunia. Iman berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Harapan berhubungan dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita atau apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikian dengan kasih. Kasih Tuhan kepada kita dan kita mengasihi Tuhan. Kita bahas soal iman. Iman, kita mungkin kelihatan beriman atau kita mungkin sudah bertumbuh kuat di dalam iman. Kita sangat percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan pandangan sorga? Apakah sorga juga dapat mempercayai kita? Apakah kita tidak akan melakukan kesalahan? Apakah kita tidak akan melakukan dosa? Kalau kita dapat dipercaya oleh surga, maka kita tidak akan melakukan kesalahan atau dosa sekalipun. Dan itu menandakan bahwa sorga percaya kepada kita. Tapi kalau kita tidak dipercaya oleh surga, kita mungkin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak percaya kepada kita. Kita tidak bisa dipercaya. Karena ketika suatu saat kita dapat melakukan dosa. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Ini harus seimbang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pun percaya kepada kita. Kalau sama-sama saling percaya, itu adalah hal yang seimbang. Kita mungkin ambil contoh untuk hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin uang. Ketika kita dipercayakan untuk memegang uang, apakah kita dapat dipercaya? Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita hanya sebagai orang beriman, tapi surga tidak percaya kepada kita. Ini juga kita ambil contoh dengan pasangan hidup. Kadang-kadang seseorang dia mengharapkan agar supaya pasangannya dapat dipercaya. Tapi dia sendiri tidak dapat membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Kita lanjut dengan pengharapan. Pengharapan. Kita berharap agar hal baik, agar kita diberkati, agar Tuhan membuat kita berhasil dalam segala hal. Bahkan harapan kita paling besar adalah agar supaya kita boleh diselamatkan. Itu adalah harapan kita, masing-masing kita. Tapi bagaimana dengan harapan sorga? Bagaimana dengan pandangan sorga? Apakah itu seimbang? Kita berharap Tuhan memberkati kita. Kita berharap kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi apa sebenarnya harapan sorga bagi kita? Sorga berharap agar supaya kita tidak hidup sama seperti dunia ini. Sorga sementara berharap kepada kita, kalau boleh kita hidup menjadi seperti para rasul. Sorga berharap kepada kita, kalau boleh kita hidup seperti pendeta di dalam kebaikannya dan dalam kebenarannya. Sorga berharap kepada kita, supaya kita boleh hidup sebagaimana kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita, itu seharusnya menjadi contoh bagi kita, agar supaya kita mengikuti mereka. Dan ini adalah harapan sorga. Dan kalau boleh, kita boleh hidup sampai kepada tingkat sebagaimana para rasul hidup. Karena itulah yang diajarkan kepada kita, bagaimana seharusnya kita hidup. Dan ini menjadi harapan sorga. Kalau kita dapat memenuhi harapan sorga, maka apa yang kita harapkan, sorga akan berikan juga kepada kita. Tuhan akan berikan itu kepada kita. Tapi kalau kita
tidak dapat memenuhi harapan surga, maka setiap harapan kita itu hanya akan menjadi pengharapan. Bahkan harapan untuk diselamatkan, kita tidak akan mendapatkannya. Karena kita tidak dapat memenuhi harapan surga. Ini harus seimbang. Kita berharap Tuhan berkati kita, kita berharap hidup diberkati. Tapi mari kita sadari apa yang surga harapkan kepada kita dan kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kita boleh ambil contoh ini, hubungan antara orang tua dan anak. Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi orang yang berguna dan berhasil. Ini adalah harapan orang tua. Tapi ini hanyalah sebuah contoh. Bagaimana harapan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita wujudkan itu dalam kehidupan kita, kita menjadi seperti yang surga inginkan. Maka surga juga akan bersuka cita dengan itu. Kita lanjut dengan kasih. Kasih Tuhan kepada kita, kita sudah merasakan segala hal baik, kebaikan Tuhan bagi kita. Penjagaan, perlindungan Tuhan sudah selalu menjadi bagian kita. Bahkan nafas hidup adalah bagian dari kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Kasih kita kepada Tuhan, saya hanya ambil dari Nats yang menyatakan, jikalau kamu mengasihi kehendak-Ku, turutilah segala perintah-Ku. Kasih kita kepada Tuhan hanya penurutan. Kalau kita menurut, kita dapat membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan.